Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yaitu berupa kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Saya Fitra Amalia dengan NIM 1928040 selaku moderator yang akan mengatur jalannya materi ini. Adapun rekan saya yang akan memaparkan materi yaitu yang pertama Meilani Akmanur Amalia, kedua Nur Atika Supardi, ketiga Nurul Alfianti, keempat Sulfa Nahri, kelima Tasmia, dan yang terakhir adalah Wahyu Nur Aidil Fitrah. Topik yang akan kita jelaskan yaitu mengenai konsep dasar siklus pengolahan transaksi. Untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada teman-teman untuk menjelaskan materi dari kelompok kami. Untuk itu, saya persilakan kepada saudari Meilani Akmanur Amalia dengan NIM 1928003 untuk menjelaskan materi pertama kami, yaitu pengertian dan tujuan sistem pengolahan transaksi keuangan. A. Pengertian dan tujuan sistem pengolahan transaksi keuangan. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sebuah transaksi kadangkala juga disebut LUW, Logical Unit of Work, yang merupakan sederetan operasi yang berkedudukan sebagai suatu kesatuan proses. Seluruh transaksi dianggap sukses jika semua operasi berhasil dengan sukses dan perubahan disimpan ke dalam database. Seluruh transaksi dianggap gagal jika ada satu operasi yang gagal dan perubahan tidak akan disimpan ke dalam database, dan jika transaksi gagal, perubahan akan dihapus dari tabel dan diganti dengan nilai-nilai aslinya. Tujuan utama dari sistem tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan, contohnya, dilakukan oleh pengawas tingkat yang lebih rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang harus ditentukan adalah apakah pelanggan memenuhi kriteria. Manajer butuh sistem untuk memonitor status operasional internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Sistem pemrosesan transaksi juga merupakan pembuat utama informasi bagi jenis sistem lainnya. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi bisnis sehingga kegagalan sistem selama beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang berhubungan dengannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Meilani Akmanur Amalia. Kemudian materi selanjutnya adalah karakteristik dan tujuan sistem pemrosesan transaksi yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Atika Supardi dengan NIM 1928029. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu karakteristik dan tugas sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, instansi pemerintahan, atau institusi apapun untuk mengelola data-data induk dan transaksi. Bila perusahaan dapat membangun sistem pemrosesan transaksi dengan baik, maka perusahaan juga dapat memanfaatkannya dengan baik juga.
Sistem pemrosesan transaksi memiliki karakteristik ada 5. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk adalah data yang lengkap dan dapat berdiri sendiri, misalnya data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Data transaksi adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi. Transaksi adalah berbagai perubahan atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi digunakan oleh para pemakai akhir atau end user yang terdiri dari operator, misalnya kasir, teller ban, dan resepsionis hotel atau para manajer pelaksana. Sistem pemrosesan transaksi menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Contohnya, kasir hanya menyediakan nota penjual yang terdiri dari secarik kertas. Begitu juga dengan informasi yang dihasilkan oleh ATM. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi hampir setiap hari, karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Contohnya, penjualan tiket pesawat, pelayanan ban melalui ATM, pencatatan tagihan telepon. Yang terakhir, sistem pemrosesan transaksi memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi. Sistem pemrosesan transaksi dirancang dan diterapkan perusahaan, misalnya memiliki beberapa tujuan. Tujuan pemrosesan transaksi yaitu yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tidak hanya transaksi jual beli tetapi juga berbagai perubahan data, misalnya perubahan harga jual barang dagangan. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan, misalnya sebuah biro perjalanan akan menjual tiket perusahaan ke tujuan tertentu. Yang ketiga, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Contohnya, perusahaan pengiriman barang dapat memberikan informasi bagi para pelanggannya perjalanan barang yang dikirimnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Nur Atika Supardi. Selanjutnya, materi ketiga yaitu siklus pemrosesan transaksi yang akan dijelaskan oleh Nurul Alfianti dengan NIM 1980067. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi C. Siklus pemrosesan transaksi. Akuntan dan pemuda sistem yang lain memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting C adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Siklus pengolahan data atau data processing cycle adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus pemrosesan transaksi perusahaan. Ada 4 macam, yaitu 1. Siklus pendapatan, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan. 2. Siklus pengeluaran, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. 3. Siklus produksi, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. 4. Siklus keuangan, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana modal termasuk kas. Terima kasih. Terima kasih untuk Nurul Alfianti.
Selanjutnya adalah aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi yang akan dijelaskan oleh Saudari Sulfanahari dengan NIM 1980056. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi terdiri dari rangkaian proses yang mulai dari pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data untuk disimpan dan diproses sehingga menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi pemakai. A. Pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan atau transaksi harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, dan distribusi barang dan jasa. Data transaksi yang diperoleh karena transaksi yang terjadi dikumpulkan atau ditampung di dalam suatu formulir. Formulir bila diisi berupa menjadi dokumen. Data tersebut selanjutnya dikirim ke bagian pemasukan data untuk dimasukkan melalui terminal komputer atau server yang selanjutnya disimpan atau diolah lebih lanjut. Data transaksi dapat dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan berbagai macam media input seperti keyboard, mouse, optical character recognition, magnetic inlayer, dan lain-lain. Semua data yang masuk memerlukan editing, verifikasi, dan validasi untuk menjamin bahwa data yang dimasukkan lengkap, akurat, dan sah. B. Pengolahan data dan manipulasi data. Pengolahan data menjadi format yang berarti dan berguna melibatkan beberapa aktivitas termasuk pengkodean dan pengklasifikasian, penyusunan, perhitungan, dan peringkasan. Sistem klasifikasi dibuat untuk menyimpan data agar dapat digunakan secara efektif bagi manajemen. Data harus diberi kode yang benar agar secara logis dapat disusun dan mudah dibaca. C. Menyimpan data. Ada beberapa cara dalam menyimpan data yang dapat digunakan, seperti penyimpanan data secara berurutan, acak dengan rumus, dan urutan yang diindeks. Untuk itu, beberapa elemen data yang harus disimpan perlu diketahui. Beberapa di antara elemen data yang harus memiliki identitas seperti nomor, nama orang yang melakukan transaksi, apa yang ditransaksikan, tanggal transaksi, dan bagian yang melakukan transaksi, dan otorisasi. D. Melaporkan. Produk dari sistem pengolahan transaksi dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen tingkat bawah, dokumen intern organisasi, atau bisa juga dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Semua dokumen dan laporan tersebut dapat dicetak kapan saja ke dalam kertas atau layar monitor. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Sulfanahari. Kemudian kita memasuki materi tentang komponen sistem pemrosesan transaksi yang akan dijelaskan oleh Saudari Tasmiah dengan NIM 1980004. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi. Nah, di sini terdapat beberapa komponen sistem pengelolaan transaksi, yaitu yang pertama input atau masukan, dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan merupakan bukti fisik masukkan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya adalah untuk menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data, dan pengotorisasian operasi departemen. Kemudian menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil.
Selain itu, juga menyediakan berkas permanen untuk analisis masa yang akan datang jika dokumen tersebut dipelihara. Kemudian komponen yang kedua yaitu processing atau pengelolaan, mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Yang pertama, jurnalis digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu registers digunakan untuk mencatat tipe data lain yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi. Nah, kemudian komponen yang ketiga yaitu storage atau penyimpanan. Buku besar dan file menyediakan simpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. File kumpulan data yang terorganisir, yang pertama itu transaction file, master file, reference or table file, dan yang keempat, komponen yang keempat yaitu output atau keluaran. Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Akunting adalah laporan keuangan. Informasi keluaran biasanya disajikan salah satu dari 3 bentuk yaitu dokumen, laporan, dan respon pertanyaan. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Beberapa seperti cek dan faktur dikirim kepada pihak eksternal lainnya seperti laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian. Digunakan secara internal. Nah, dokumen dapat dicetak atau dapat disimpan sebagai gambar elektronik di komputer. Nah, contoh dokumen sales invoice pada sistem akurat, bisa teman-teman lihat gambarnya seperti ini. Nah, laporan digunakan karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Penggunaan eksternal perlu laporan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau mematuhi peraturan yang diisyaratkan. Beberapa output, yang pertama itu trial balance, financial risk report, operational reports, dan pie checks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Tasmia. Kemudian materi terakhir yang akan kami jelaskan adalah peranan sistem pemrosesan transaksi terhadap online banking yang akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Nur Adil Fitra dengan NIM 192800100. Selanjutnya saya akan membacakan materi peranan sistem pemrosesan transaksi terhadap online banking. Proses transaksi online atau OLTP merujuk pada sistem yang memfasilitasi dan mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, biasanya untuk entry data dan media proses transaksi. Istilah ini terkadang dui makna. Beberapa memahami sebuah transaksi dalam konteks komputer atau database. Transaksi sementara yang lain dalam menentukan persyaratan bisnis atau transaksi komersial. ATM, sebuah bank adalah contoh dari sebuah proses transaksi aplikasi komersial, termasuk aplikasi perbankan elektronik, pemrosesan order karyawan, sistem e-commerce, dan e-trading. Salah satu pemrosesan transaksi dengan sistem online adalah SMS banking. SMS banking terdapat beberapa pilihan untuk dapat melakukan transaksi melalui SMS banking.
yang disesuaikan dengan kemampuan perangkat telepon seluler maupun SIM card yang digunakan nasabah. Di antaranya adalah satu, lewat SMS biasa. Transaksi dilakukan melalui pesan SMS dengan kode tertentu ke nomor khusus yang telah disediakan oleh bank. Kedua, lewat menu SIM toolkit, yakni menu sudah terimplementasi pada suatu SIM card. Ketiga, lewat aplikasi Java. Perangkat telepon seluler nasabah harus berteknologi Java dan terlebih dahulu harus menginstal aplikasinya yang disediakan oleh bank. Beberapa aktivitas pengolahan data transaksi dilakukan sebelum digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan atau peraturan yang berlaku. Sistem informasi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan. Ada 4 macam, yaitu satu, siklus pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas lain, dan pengumpulan pembayaran yang berkaitan. Kedua, siklus pengeluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas lain dan pelunasan kewajiban yang berkaitan. Ketiga, siklus produksi, dan keempat itu siklus produksi, dan terakhir itu siklus keuangan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana modal termasuk kas. Oke, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk saudara Wahyu Nur Adil Fitra. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya sendiri akan menyimpulkan apa sih inti dari materi yang sudah kami jelaskan. Sebagai kesimpulan, sistem pengolahan transaksi atau biasa disingkat menjadi TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Sistem pemrosesan transaksi memiliki karakteristik, yaitu sistem pemrosesan transaksi berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Sistem pemrosesan transaksi digunakan oleh para pemakai akhir atau end user yang terdiri dari operator. Sistem pemrosesan transaksi menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Sistem pemrosesan transaksi hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Sistem pemrosesan transaksi berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Dan sistem pemrosesan transaksi memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi.
Tujuan sistem pemrosesan transaksi yaitu mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan. Ada 4 macam, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus keuangan. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi antara lain yaitu input, proses, penyimpanan, dan output. Proses transaksi online atau OLTP merujuk pada sistem yang memfasilitasi dan mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, biasanya untuk entry data dan media proses transaksi. Salah satu pemrosesan transaksi dengan sistem online adalah SMS banking, yang tidak lain merupakan bentuk perwujudan pertama kali dari mobile banking dengan didasari prinsip internet banking, yakni merupakan salah satu bentuk elektronik channel yang memungkinkan nasabah mengakses bank serta melakukan transaksi perbankan dalam hitungan menit, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya, dengan menggunakan perangkat telepon seluler yang dimiliki, seperti halnya melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri atau ATM, namun tanpa layanan transaksi penarikan uang tunai. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari rekan-rekan saya, terutama untuk dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Ibu Ismayanti MM yang telah membimbing kami dalam materi ini. Mohon maaf apabila selama pemaparan materi masih terdapat kekurangan, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Itulah materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.